kesalahan yang harus aku hapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Agustin dengan NIM 230211018 kelas IK 23D. Saya akan mereview sedikit tentang kearifan lokal yang terkandung dalam film Perempuan Tanah Jahanam. Film ini merupakan sebuah film horor Indonesia yang berhasil menciptakan suasana menyeramkan dengan sentuhan kearifan lokal yang kental. Film ini disutradarai oleh Joko Anwar pada tahun 2019. Film ini tidak hanya mengeksplorasi elemen horor, tetapi juga menggali akar budaya Indonesia. Film ini berkisah tentang seorang wanita muda bernama Maya, diperankan oleh Tara Basro, yang datang ke desa kelahirannya di Jawa Tengah setelah ibunya meninggal. Di desa tersebut, Maya menemukan bahwa keluarganya memiliki hubungan dengan kekuatan gaib yang kuat. Ia kemudian terjebak dalam konspirasi gelap yang melibatkan arwah penasaran dan rahasia kelam yang telah tersembunyi selama bertahun-tahun. Bersama dengan dua wanita lain, Dini yang diperankan oleh Marisa Anita dan Dara yang diperankan oleh Aryo Bayu, Maya harus menghadapi berbagai kekuatan supranatural untuk bertahan hidup dan mengungkap misteri yang mengancam desa dan keluarganya. Dengan atmosfer gelap dan misterius serta latar belakang budaya Jawa yang kental, Perempuan Tanah Jahanam menawarkan kombinasi horor psikologis dan elemen budaya lokal yang menarik. Lalu, apa saja kearifan lokal yang terkandung dalam film ini? Pertama-tama, film ini menggambarkan dengan apik keberadaan makhluk-makhluk halus dan roh yang diyakini oleh masyarakat Indonesia. Mitos dan legenda tentang nenek moyang, hantu, dan atau makhluk mistis lainnya diintegrasikan ke dalam alur cerita, yang menciptakan suasana yang mencekam namun tetap terasa otentik. Hal ini memperkaya cerita dengan nuansa kearifan lokal, mengingatkan penonton pada kepercayaan tradisional yang masih diyakini oleh sebagian masyarakat. Lalu, salah satu aspek yang mencolok dari film ini adalah penggunaan latar belakang budaya Jawa yang kental. Dari mulai kostum, adat istiadat, hingga kepercayaan mistis. Film ini menampilkan kekayaan budaya Jawa dengan detail yang mendalam. Dialog-dialog dalam film ini kadang-kadang menggunakan bahasa Jawa, baik dalam percakapan sehari-hari maupun dalam ritual-ritual tertentu. Penggunaan bahasa Jawa ini memberikan sentuhan autentitas dan kekhasan budaya Jawa dalam film. Selain itu, penggunaan simbolisme dalam film ini juga menggambarkan kearifan lokal. Simbol-simbol yang merujuk pada kepercayaan dan tradisi Indonesia dapat ditemui dalam setiap adegan. Beberapa objek dan simbol budaya Jawa muncul dalam film ini, seperti wayang kulit, keris, dan gambaran alam Jawa yang khas. Simbol-simbol ini juga digunakan untuk memperkuat suasana dan menggambarkan kedalaman budaya Jawa dalam cerita. Melalui representasi berbagai kearifan lokal ini, Perempuan Tanah Jahanam tidak hanya menjadi film horor yang menegangkan, tetapi juga memberikan pandangan yang mendalam tentang kebudayaan dan tradisi Jawa kepada penontonnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari perempuan hamil itu kedah serba hati-hati, seueur pamalina teu kenging dilanggar. Jangan gunting kuku malam-malam, Pak Mali. Aku udah bilang sama kamu, Jaka, ada yang gak beres di rumah ini. Ini rumah. Jaka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tindika Listanto dengan nomor NIM 230211107 kelas Prodi Ilmu Komunikasi. Saya akan mereview sedikit tentang kearifan lokal yang terkandung dalam film Pamali. Film ini merupakan sebuah film horor Indonesia yang berhasil menciptakan suasana menyeramkan dengan sentuhan kearifan lokal yang kental. Film Pamali ini yang disutradarai oleh Bobby Prasetyo merupakan adaptasi dari video game horor Indonesia Melanggar Adat Undang Petaka. Begitu tagline yang digunakan dalam promosi film tersebut, mengangkat kearifan lokal. Film Pamali yang diproduksi Leto Pictures dibintangi oleh Martino Liu, Putri Ayudhya, Taskia Namia, Unique Priscilla, dan Lukman Rosadi. Ini ditayangkan di bioskop Indonesia pada 6 Oktober 2022. Dan lalu cerita berpusat pada pasangan suami istri yang mengalami kesulitan ekonomi, harus menjual rumah peninggalan orang tua mereka. Namun, karena rumah tersebut sudah lama tidak ditempati,
Maka mereka memutuskan untuk membersihkannya sebelum mencari pembeli. Disitulah masalah dimulai. Ketika sedang membersihkan rumah, mereka berdua tanpa sadar melanggar pantangan yang sudah menjadi tradisi masyarakat kampung tersebut. Lalu, apa saja kearifan lokal yang menarik dalam film ini? Di film Pamali, kami mengangkat larangan, seperti ibu hamil dilarang menggunting kuku dan memotong rambut saat malam hari. Sebagai contoh, ia juga menambahkan, Indonesia memiliki banyak budaya, tradisi, adat, dan kepercayaan. Belum tentu adat yang ada di Jawa sama seperti adat yang berada di luar sana, sehingga penonton diimbau untuk lebih sadar dan menghargai keberadaan lokal. Melalui film ini, penonton juga diajak untuk lebih menghargai kepercayaan, larangan, atau peringatan dari orang lain agar tidak mengundang petaka yang merugikan diri sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah sakit yang Mas maksud itu banyak orang yang mati terbakar. Malam Satu Suro adalah hari rayanya makhluk halus, lebarannya para setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panggil Padra. NIM saya 230211064. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan tugas kearifan lokal. Di sini saya akan membahas film Malam Satu Suro. Film Malam Satu Suro adalah film horor Indonesia yang dirilis pada tahun 2019. Film ini disutradarai oleh Gautama Putrosiswaro dan dibintangi oleh Tanta Ginting, Citra Kirana, dan Melayu Nicole Hall. Sinopsisnya mengisahkan tentang seorang fotografer yang menyelidiki fenomena misterius di rumah tua yang diduga dihantui oleh roh jahat. Saat dia menyelidiki lebih dalam, dia menemukan kisah tragis di balik rumah tersebut dan terlibat dalam pertarungan antara kekuatan supranatural. Pertama, film Malam Satu Suro diambil dari adat apa sih? Film Malam Satu Suro diambil dari mitos dan legenda Jawa mengenai makhluk gaib atau hantu yang sering dikaitkan dengan tradisi dan kepercayaan Jawa. Kedua, pembuatan film Malam Satu Suro diambil di mana sih? Film Malam Satu Suro diproduksi di Indonesia. Dengan sebagian besar pengambilan gambar dilakukan di lokasi-lokasi yang mungkin sesuai dengan setting cerita, seperti rumah-rumah tradisional, kampung-kampung, atau tempat-tempat yang memiliki nuansa mistis. Lokasi pengambilan gambar bisa bervariasi tergantung pada kebutuhan cerita dan ketersediaan. Yang ketiga, kearifan lokal apa yang terkandung dalam film Malam Satu Suro? Pertama, tradisi dan kepercayaan. Film ini seringkali menampilkan tradisi dan kepercayaan lokal Jawa terkait dengan dunia gaib, seperti ritual-ritual untuk mengusir atau menghadapi makhluk gaib. Yang kedua, hubungan manusia dengan alam gaib. Melalui cerita dan karakter-karakternya, film ini mencerminkan cara pandang masyarakat Jawa terhadap hubungan manusia dengan alam gaib, serta pentingnya menjaga keseimbangan dengan dunia spiritual. Yang ketiga, kebudayaan lokal. Film ini juga memperlihatkan berbagai aspek kebudayaan lokal Jawa, seperti arsitektur rumah tradisional, pakaian adat, dan peralatan tradisional yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kearifan mistis dan spiritual. Film ini sering mengangkat tema tentang kearifan mistis dan spiritual dalam menjalani kehidupan sehari-hari, seperti keyakinan akan adanya energi gaib dan peran dukun atau paranormal dalam masyarakat Jawa.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Ma, aku bentar lagi pulang ya. Mama sendirian. Anak hilang 3 Matahari itu benar. Anak yang hilang sebelumnya atau ditemuin udah mati. Saya yakin anak saya masih hidup. Ini bener gak jalannya? Suaranya dari sini, Sal. Penculiknya kuat pas banget. Bukan penculik. Dia malu kan. Sal, ada lubang, Sal. Jelangkung, di dia ayah hajatan leletikan, sumpung teu diondang, uih teu diantar. Kamu apain anak saya yang dipercayai di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Maulana dari Fakultas Fisip jurusan Ilmu Komunikasi dengan NIM 230211120. Di video kali ini saya akan mereview kearifan lokal dari film Jalangkung Sadekala. Film Jalangkung Sadekala merupakan sebuah karya yang menggabungkan budaya lokal Indonesia dengan elemen horor. Narasinya menggambarkan kearifan lokal yang kaya akan mitos dan kepercayaan tradisional, yang secara halus disatukan dengan cerita modern. Film ini menggambarkan cerita tentang sekelompok pemuda yang menyelidiki sebuah rumah tua yang diyakini angker, dengan set yang menawan dan atmosfer yang mencekam. Film ini berhasil menghadirkan nuansa mistis yang kental, sekaligus mengeksplorasi nilai-nilai budaya Indonesia. Penggunaan mitos Jalangkung sebagai pusat cerita menjadi sebuah pilihan yang tepat, karena mitos ini sudah dikenal luas di masyarakat Indonesia. Penonton dapat merasakan ketegangan dan ketakutan yang membayangi para karakter, sambil dihadapkan pada keindahan tradisi lokal yang khas. Selain itu, film ini juga berhasil menggambarkan konflik internal karakter yang diwarnai oleh dilema antara kepercayaan tradisional dan logika modern. Hal ini memberikan kedalaman pada cerita, serta memberikan pelajaran tentang pentingnya menjaga hubungan antara manusia dan alam serta leluhur. Dengan demikian, Jalangkung Sadekala tidak hanya menyuguhkan ketegangan dan hiburan, tetapi juga memberikan apresiasi terhadap kearifan lokal Indonesia yang kaya akan mitos dan tradisi. Film ini menjadi sebuah pengingat akan pentingnya memelihara dan menghargai warisan budaya kita. Mungkin sekian review kearifan lokal dari film Jalangkung Sadekala. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wajaza'u syai'atun misluha. Wani kon be aku. Balasan dari suatu kejahatan adalah kejahatan serupa. Meneng, iki panas loh. Perkenalkan, nama saya Shelisa Thayyibah dengan nomor NIM 23021111046, kelas IK 23D. Saya akan mereview sedikit tentang kearifan lokal yang terdapat pada film Munkar. Film ini merupakan film horor Indonesia yang berhasil menciptakan suasana menyeramkan dengan sentuhan kearifan lokal yang kental. Film ini disutradarai oleh Anggi Umbara pada tahun 2024. Orang tua Herlina sendiri
diperankan oleh Ratu Sofia yang tidak terima anaknya telah meninggal pun akhirnya membalas dendam ke pesantren itu dengan mengirimkan sosok Herlina untuk meneror mereka. Kearifan lokal yang terdapat dalam film Murgan ini menggambarkan dengan apik keberadaan makhluk halus dan roh yang diyakini masyarakat Indonesia dengan mitos dendam yang masih sangat banyak dikenal dan menciptakan suasana yang mencekam dan dirasa autentik. Hal ini memperkaya nuansa kearifan lokal pada penonton dan kepercayaan tradisional nenek moyang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.